Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini tentang perkembangan model atom. Mari kita awali hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan ada pada kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengembangkan sikap kerjasama dan teliti, kemudian dapat menjelaskan perkembangan model atom. Ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang atom. Di sini dijelaskan atom sebagai dzarrah, yaitu bagian yang paling kecil. Perkembangan model atom yang akan kita pelajari yaitu mulai dari model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Model atom Dalton. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Reaksi kimia terjadi karena penggabungan atom atau pemisahan atom. Kelebihan dari teori atom Dalton dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, sedangkan kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain, kemudian tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi, tidak juga dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Berikutnya adalah model atom Thomson. Model atom Thomson ini dilatar belakangi dari penemuan sinar katode yang kemudian dikenal sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson dikenal sebagai model atom roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Ini adalah percobaan sinar katoda yang melatar belakangi penemuan model atom Thomson. Jadi pada tahun 1900, penemuan elektron berkaitan dengan percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa. Melalui percobaan tersebut dapat ditunjukkan perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Radiasi ini disebut sinar katode yang kemudian dinamakan elektron. Lanjut. Kelebihan dari teori model atom Thomson, ini adalah modelnya berbentuk bola pejal, di dalamnya ada muatan negatif yang tersebar merata. Di sini dia dapat menjelaskan adanya partikel subatomik sehingga menggugurkan pendapat Dalton bahwa atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian dia juga dapat menerangkan sifat listrik atom dan kelemahannya dia tidak dapat menjelaskan tentang teori inti atom. Selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral, jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Itu menurut Rutherford. Percobaan yang mendasari Rutherford mengemukakan model atom adalah percobaan penghamburan partikel alfa. Jadi di sini partikel alfa ditembakkan ini melalui lempeng tipis emas dan hasilnya sebagian besar partikel alfa ada yang diteruskan karena melalui ruang hampa, sebagian kecil ada yang dibelokkan karena mendekati inti atom dan beberapa partikel alfa ada yang dipantulkan karena menuju inti atom bermuatan positif dan sangat pejal. Kelebihannya, jadi model atom Rutherford itu mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Dia dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Dia juga dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kelemahannya, dia tidak mampu menjelaskan penyebab elektron tidak jatuh ke inti atom selama elektron mengitari inti atom.
Ini adalah model atom Rutherford digambarkan seperti tata surya. Berikutnya adalah model atom Rutherford. Kita lihat bersama gambar yang ada di samping kanan ini. Ada model atom Thomson dan ada atom model Rutherford. Kalian bisa bandingkan, bisa lihat perbedaannya. Nah, menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom itu terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom. Sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Berikutnya adalah model atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Elektron-elektron yang mengitari inti atom berada pada tingkat energi tertentu yang bergerak secara stasioner. Tingkat energi atau lintasan elektron yang paling dekat dengan inti mempunyai tingkat energi terendah. Sedangkan yang paling jauh dari inti atom mempunyai tingkat energi tertinggi. Elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain dengan menyerap energi atau melepaskan energi. Ini adalah gambaran model atom Niels Bohr. Ini inti atom dengan muatan positif dan elektron ada pada lintasan ini. Lintasan terendah yang dekat dengan inti mempunyai tingkat energi rendah, yang paling jauh dari inti juga mempunyai tingkat energi yang tinggi. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Kelebihannya, model atom Niels Bohr mampu menjawab kelemahan model atom Rutherford, yaitu dengan mengaplikasikan teori kuantum. Dapat juga menjelaskan garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari hidrogen. Namun kelemahannya, Niels Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang berelektron banyak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan model atom modern yang dikembangkan oleh Werner Heisenberg dan juga oleh Erwin Schrödinger. Ya, jadi menurut Werner Heisenberg, dia mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Sedangkan menurut Erwin Schrödinger, atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta elektron-elektron yang mengitari inti atom, berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Hal itu dikatakan dengan konsep orbital. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Seperti inilah model atom modern. Jadi ini adalah inti, kemudian di sini adalah kebolehjadian ditemukannya elektron yang kita sebut dengan orbital, gitu ya. Nah, selain didukung oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, model atom mekanika kuantum juga didukung oleh Max Planck dan de Broglie. Demikian tadi video pembelajaran daring kali ini. Kalian dapat saksikan, dapat kalian ulang-ulangi di channel YouTube Bu Nur Aini Gria Chemistry. Jangan lupa setelah menyaksikan kalian like dan subscribe serta klik tombol lonceng untuk semuanya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.